Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nur Syafina, NPM 193200017, Prodi Pendidikan Biologi, status mahasiswa, instansi Universitas PGRI Semarang, tugas matkul manajemen kelas. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang dipergunakan guna mencipta dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Ujar Hasri 2009-41. Manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas, diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Selanjutnya, kita membahas tentang fungsi manajemen kelas. 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan berpikir untuk menetapkan tujuan. Perencanaan pembelajaran adalah upaya untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai kompetensi yang diharapkan dan harus dimiliki oleh peserta didik. Perencanaan pembelajaran adalah suatu upaya untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam kaitan dengan upaya untuk mencapai tujuan proses pembelajaran. Kedua, pengorganisasian. Perencanaan dan pengorganisasian pengajaran memegang peran penting dalam keefektifan kelas. Pengorganisasian pengajaran yang diterapkan di sekolah harus memperhatikan faktor perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa, sehingga sekolah dalam mengorganisasikan kelas tidak salah mengelompokkan siswa ke dalam kelompok atau kelas. Pengajaran yang dapat diterapkan oleh pembelajaran secara individual dan klasikal. Ketiga, penggerakan. Penggerakan adalah tindakan untuk memulai, memprakarsai, memotivasi, dan mengarahkan, serta mempengaruhi orang lain agar mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. Guru juga harus memahami bahwa tantangan dalam bidang pembelajaran sekarang adalah bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang membuat siswa belajar. Guru mengatur siswa berdasarkan situasi yang ada ketika terjadi proses pembelajaran. Guru membangun sikap positif melalui spirit motivasi tinggi kepada siswa agar tekun belajar. Yang keempat yaitu memberikan arahan. Memberikan arahan dalam konteks manajemen kelas adalah usaha seorang guru dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada siswa agar terhindar dari hambatan dalam belajar. Guru diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan rasa takut kegagalan siswa dalam belajar. Ada semacam tambahan energi manakala seorang guru memberikan nasihat dan arahan kepada siswa, sehingga pendekatan hati menentukan dalam pemberian arahan kepada siswa. Yang kelima yaitu pengkoordinasian. Melakukan koordinasi dalam konteks manajemen kelas berarti mengatur baik-baik kegiatan pembelajaran supaya dalam mempraktikkan dapat terarah dengan baik. Keefektifan manajemen kelas dipengaruhi juga oleh keseimbangan yang proporsional dan kesesuaian antara materi, media, metode, dan alokasi waktu pembelajaran. Guru dalam menentukan ini dapat melakukan diskusi kolegial dengan guru lain atau peristiwa yang dialami pada saat mengajar dijadikan dasar dalam menyelaraskan variabel pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Apa yang dirasakan guru dalam pembelajaran merupakan hal yang utama untuk dianalisis guna melakukan pengawasan terkait kegiatan pembelajaran, sehingga sudut pandang pengawasan lebih bersifat emik. Apa sih itu emik? Emik artinya mengutamakan penilaian diri sendiri dari guru terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Berdasarkan hasil tersebut dijadikan acuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran agar lebih baik. Evaluasi hasil belajar siswa menjadi dasar dalam mengevaluasi keberhasilan guru dalam pembelajaran. Siapa sih yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi manajemen kelas? Yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi manajemen kelas yaitu guru.
Sebagai pengelola kelas, guru harus memiliki keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Namun, di sini pelajar juga ikut berperan penting dalam manajemen kelas, upaya mewujudkan suasana belajar mengajar dengan efektif dan menyenangkan serta dapat bekerja sama dengan baik agar terjalin aktivitas, interaksi, dan komunikasi dengan baik. Tentunya ada permasalahan yang timbul dalam manajemen kelas. Permasalahan yang timbul dalam manajemen kelas dibagi menjadi dua. Satu, masalah individual. Penggolongan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu tingkah laku menarik perhatian orang lain, mencari kekuasaan, menuntut balas, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Keempat tingkah laku ini diurutkan makin lama makin berat. Misalnya, seorang anak yang gagal menarik perhatian orang lain, jadi anak itu mengejar kekuasaan. Ada pola perilaku yang menyimpang. 1. Pola perilaku mencari perhatian. 2. Pola perilaku menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. 3. Pola perilaku menunjukkan balas dendam. 4. Peragaan ketidakmampuan. Kedua, masalah kelompok. Masalah kelompok dikenal adanya 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. 1. Kekurang kompakan. 2. Kekurang mampuan mengikuti peraturan kelompok. 3. Reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. 4. Penerimaan kelas atau kelompok atau tingkah laku yang menyimpang. 5. Kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau hanya meniru-niru kegiatan yang telah disepakati awalnya. Ketidakadaan semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Jika ada masalah, kita tentu harus mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan kelas di atas, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, diantaranya sebagai berikut. 1. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa perilaku baik dan buruk individu merupakan hasil belajar. Upaya memodifikasi perilaku dalam mengelola kelas dilakukan melalui pemberian positive reinforcement untuk membina perilaku positif dan negatif untuk mengurangi perilaku negatif. Namun demikian, dalam penggunaan ini setidaknya dilakukan secara berhati-hati karena jika tidak tepat malah hanya akan menimbulkan masalah baru. Kedua, pendekatan otoriter. Pandangan yang otoriter dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Pengelolaan kelas sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa ke arah disiplin. Bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban atau kedisiplinan kelas, maka perlu adanya pendekatan. 1. Perintah dan larangan. 2. Penekanan dan penguasaan. 3. Penghukuman dan pengancaman. 4. Pendekatan perintah dan larangan. Selanjutnya yaitu pendekatan permisif. Pendekatan yang primitif dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan pengajar yang memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu, sehingga bila kebebasan ini dihalangi dapat menghambat perkembangan peserta didik. Berbagai bentuk pendekatan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas ini banyak menyerahkan segala inisiatif dan tindakan pada diri peserta didik. Selanjutnya, pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan. Untuk dapat menangani masalah-masalah pengelolaan kelas secara efektif, guru harus mampu 1. Menganalisis secara tepat berbagai jenis masalah pengelolaan kelas baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. 2. Memahami pendekatan mana yang cocok dan tidak cocok untuk jenis masalah tertentu. 3. Memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.